Anda terkejut nggak laporan ini ditolak? Terkejut? Saya enggak. Anda kaget? Saya sama kali enggak. Justru, justru kalau diterima dan diproses secara fair, transparan, wah, saya pikir ini terkejut dan kejutan yang luar biasa dahsyat. Saya akan kasih jempol bukan cuma 2 buat Kapolri baru, tapi ya faktanya seperti itu ya sudahlah. Ini justru kita sudah bisa duga sebelumnya. Bukan cuma saya kira, tapi kita semua. Ya sebetulnya menduga bakal begitu, tapi ya ada sedikit di sudut hati sini yang harap-harap cemas gitu. Kira-kira diterima nggak ya? Aduh, mudah-mudahan terima. Mustahil, nggak mungkin diproses, boro-boro diproses, diterima aja nggak? Iya sih memang sih, tapi siapa tahu gitu loh. Kan gitu kurang lebih ada suasana seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi. Hari Jumat, hari yang penuh berkah. Tapi pagi ini, sebetulnya dari kemarin juga kita sudah membaca ada berita-berita yang seputar masih soal kerumunan. Kerumunan yang dibuat oleh Joko Widodo saat berkunjung di Maumere, NTT ya. Ini ada judul berita dari Line Today. Pelapor kecewa, polisi tolak laporan dugaan pelanggaran prokes Jokowi di NTT. Yes, ya. Ada beritanya. Ini kemarin sebetulnya. Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Namun mereka kecewa lantaran petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Bareskrim Polri tidak mau menerbitkan surat laporan polisi terkait laporan tersebut. Oke, lanjut ya. Ia kemudian mengaku kecewa sekaligus mempertanyakan asas persamaan kedudukan di hadapan hukum kepada Polri berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi kalau Ibu Kurnia yang kemarin sempat saya wawancara juga merasa kecewa dan mempertanyakan asas kebersamaan kesetaraan depan hukum, itu wajar banget. Dan itu kan memang dia melaporkan banyak sekali kicauan yang berisi kecaman, bahkan hujatan terhadap peristiwa kerumunan ini juga bersumber dari pernyataan Kapolri baru waktu itu, Listio Sigit Prabowo, bahwa dia akan menegakkan hukum tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dia akan membuat hukum setara, tidak tebang pilih dan sebagainya. Makanya Kurnia dengan koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilannya melaporkan Jokowi. Hari ini kalau jadi GPI juga lapor ke Bareskrim, nggak tahu. Tapi kalau sudah ada jelas-jelas ada penolakan begini, nggak tahu gimana akhirnya. Anda terkejut nggak laporan ini ditolak? Terkejut? Saya enggak. Anda kaget? Saya sama kali enggak. Justru kalau diterima dan diproses secara fair, transparan, wah, saya pikir ini terkejut dan kejutan yang luar biasa dahsyat. Saya akan kasih jempol bukan cuma 2 buat Kapolri baru, tapi ya faktanya seperti itu ya sudahlah. Ini justru kita sudah bisa duga sebelumnya. Bukan cuma saya kira, tapi kita semua ya sebetulnya menduga bakal begitu, tapi ya ada sedikit di sudut hati sini yang harap-harap cemas gitu. Kira-kira diterima nggak ya? Aduh, mudah-mudahan terima. Mustahil, nggak mungkin diproses, boro-boro diproses, diterima aja nggak? Iya sih memang sih, tapi siapa tahu gitu loh. Kan gitu kurang lebih ada suasana seperti itu di hati masing-masing kita. Itu paling nggak di hati saya lah. Nggak tahu kalau saudara-saudara sekalian rakyat Indonesia yang tercinta ini. Kemudian ini ditolak itu sayang sekali, baik Kurnia maupun tidak menjelaskan. Tapi Karopenmas ya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Rusdi itu juga
hanya mengatakan, ini lucu juga dia mengatakan tidak ada laporan. Tidak ada laporan di Barreskrim. Jadi Rusdi ini saya berpikir ada dua kemungkinan. Pertama, Rusdi kurang piknik. Mohon maaf, Jenderal Rusdi. Karena heboh soal ini dari kemarin. Mustahil Anda nggak baca berita soal ini. Mustahil itu, mustahil. Nggak ada laporan. Pasti Anda tahu, wartawan banyak. Pasti Anda tahu ada yang datang melaporkan gitu loh. Atau kalau Anda mengatakan tidak ada laporan, kalau based on catatan daftar, ya nggak ada. Memang nggak ada. Lawang ditolak kok. Masalahnya apakah petugas PPKT tadi, PK apa tadi namanya itu, yang di Barreskrim itu, menolak atas inisiatif sendiri, atau, nah ini atau ada perintah atasan. Nanti kalau Kurnia atau siapapun datang melaporkan Jokowi, kamu tolak. Gitu. Kan bisa jadi, sangat mungkin jadi. Ini peristiwa sangat serius. Nggak mungkin seorang petugas yang mohon maaf, paling pangkatnya brigadir lah, apa berani bikin keputusan, gue nggak mau terima. Wah, nggak mungkin. Oke, nah ini saya mau coba membandingkan, ya. Ketika Novel Baswedan mengomentari tewasnya Ustadz Maher di rutan Barreskrim, dalam tahanan itu, di rutan polisi, maksud saya paling nggak lah ya, persisnya bagaimana, itu petugas menerima laporannya. Nih, ada Barreskrim terima laporan PPMK soal cuitan Novel Baswedan. Oke, saya bacain aja. Barreskrim Polri membenarkan telah menerima laporan pemuda, pelajar, dan mahasiswa Mitra Kamtibmas, apalagi nih ya, pada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Benar, telah diterima Kepala SPKT. Barreskrim, kata Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono. Rusdi lagi kepada CNN ya. Oke, jadi sudah diterima, menariknya begitu. Tidak ditolak. Padahal kita tahu cuitannya Novel ini, ya saya bacain aja dan Novel ini bukan membahayakan nasib orang lain gitu loh. Yang seperti kata Mahfud MD dalam video yang beredar itu, mereka yang melanggar prokes kesehatan COVID karantina ini berpotensi menjadi pembunuh kelompok rentan. Ngeri nggak? Berpotensi, ini kalimat Mahfud MD bukan kalimat saya. Berpotensi. Mereka yang melanggar prokes kesehatan produk kesehatan COVID-19 ini berpotensi menjadi pembunuh kelompok rentan. Ini kata Mahfud MD. Kalau Novel Baswedan berpotensi menjadi pembunuh siapa? Nggak ada, orang, dia cuma komentarin doang kok. Dia bilang, wah keterlaluan gitu loh. Ini saya kutip, saya sengaja screenshot, ini penting betul. Barreskrim bakal terima laporan soal Novel Baswedan tadi. Perihal laporan ini, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Haryanto mengatakan laporan dari DPP PPMK bakal diterima. Jadi kalau kata bakal berarti mereka belum lapor, belum datang nih. Tapi sudah dikasih welcome PPMK, silakan lapor, kami akan terima Anda. Kan begitu namanya, bakal akan kan. Alasannya Polri harus menerima semua pelaporan dari masyarakat. Polri harus menerima semua pelaporan dari masyarakat. Gagah sekali, harus menerima. Ini kutipan masuknya. Dan prinsip tugas pokok Polri adalah sebagai pelayan masyarakat. Mantap, Rusdi. Seluruh laporan-laporan masyarakat tentunya akan diterima oleh Polri, termasuk juga laporan terhadap saudara Novel Baswedan. Ungkap Rusdi kepada wartawan Kamis 11 Februari. Bos, ini bos, saya kasih tanda merah, highlight supaya kelihatan. Nanti insya Allah akan ditampilkan juga screenshotnya. Jadi menurut Rusdi, tugas utama polisi adalah melayani masyarakat. Maka seluruh laporan masyarakat tentunya akan diterima oleh Polri. Seluruh itu nggak ada sisa. Nggak ada sisa. Laporan pada siapapun, dari siapapun harus diterima. Menurut Rusdi, kalimat ini begini bunyinya. Termasuk laporan koalisi masyarakat anti ketidakadilan tentang dugaan pelanggaran prokes kerumunan di NTT oleh Jokowi. Harusnya juga diterima. Ya. Tapi saudara, di negeri ini sudahlah kita paham betul apa yang terjadi dengan
Hukum di negeri kita, udahlah, Kapolri Sigit boleh ngomong pang ping bung gagah perkasa, hukum tidak tajam ke bawah, hukum tidak pandang bulu. Itu omongan. Apa yang terjadi petugas ini? Saya yakin, hakul yakin ini perintah atasan. Dia tidak mau terima. Nggak mungkin. Ini masalah terlalu besar. Bukan soal kasus pencopetan, penjamretan di pasar baru atau apa, kehilangan handphone waktu belanja di ITC. Bukan. Ini kasus laporan terhadap kerumunan yang dilakukan oleh Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Pasti. Cuman atasannya sampai level berapa saya nggak tahu. Apakah atasan kepalanya, SKPT, atau siapa lagi, atau sampai siapa, atau bahkan sampai Kapolri Sigit, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, hanya mereka yang tahu, dan tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Nah, tentang ini ada berita lagi. Munarman sudah memberikan komentar. Munarman ini mantan Sekretaris Umum FPI ya, deklarator FPI baru, Forum Persaudaraan Islam. Laporan soal kunker Jokowi ditolak. Munarman _2, hukum berlaku buat pengkritik. Ini sebetulnya bukan ucapan aneh Om Haji Munarman. Tapi oke lah. Kami terima kasih lah Munarman mau ngomong begini ya. Pengacara Habib Rizik Syihab Munarman mengkritik sikap kepolisian yang tidak menerima laporan kasus kerumunan warga ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Memere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Munarman menyebut terbukti hukum hanya berlaku untuk pengkritik rejim. Bang Haji, Haji Munarman, tahu, kita udah tahu, tapi oke lah, makasih ente udah ngomong begini, makasih. Munarman menyebut saat ini hukum malah terlihat seperti instrumen ke pemerintah untuk menindas. Kata Munarman nih, hukum saat ini malah terlihat seperti instrumen pemerintah untuk menindas. Deklarator Front Persaudaraan Islam itu kemudian mempertanyakan mengapa Polri tidak menerima laporan yang dibuat oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan. Bukti apa lagi yang didustakan? Kata Munarman. Bukti apa lagi yang didustakan? Iya, memang iya, bukti apa lagi, orang videonya begitu viral, dahsyat, sama sekali menunjukkan pelanggaran prokes yang yang itu terjadi ketika Habib Rizik lakukan dan langsung dicokok, bahkan sampai sekarang masih di penjara. Itulah makanya tadi Munarman bilang hukum hanya berlaku bagi pengkritik rezim. Nah, menurut Munarman, sikap polisi akan membuat rakyat akan semakin terbuka matanya dengan ketidakadilan yang sangat kasat mata ini. Bang Haji ini emang kita tahu lah, Munarman ini mulutnya tajam. Sebagian orang mengatakan Munarman dia udah hilang urat takutnya, dahsyat luar biasa. Tapi kita perlu orang-orang seperti ini, dan kita tetap doakan semoga Allah tetap lindungi dia dan keluarganya dan siapa saja yang bersama-sama berjuang dalam menegakkan kebenaran. Saudara sekalian, masih soal ini seru sekali ya. Ini ada dari seorang epidemiolog ini, dia melihat dari sisi yang lain ya, hiruk pikuk soal hukum, penegakan keadilan, kebenaran segala macam, dia tanda kutip agak sedikit abaikan. Dia begini katanya, kerumunan di kunjungan Jokowi bukan soal hukum, tapi perlu contoh. Nah, ini agak lunak harusnya harusnya pihak sebelah sana tersentuh hatinya. Perlu contoh. Rakyat itu perlu contoh. Apalagi yang memberi contoh itu, yang harus memberi contoh itu adalah orang yang mengatakan dengan gagah berani, gagah perkasa akan menindak siapapun akan ditindak dengan hukum dan peraturan yang tegas. Apalagi orang itu mengatakan para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota gitu. Jadi benar sekali kata siapa ini namanya, pakar kesehatan masyarakat menilai kebiasaan warga melanggar protokol kesehatan turut dipicu oleh perilaku pejabat pemerintah. Aduh.
Ini siapa namanya? Iwan ya, Iwan. Jadi memang keteladanan bos, yang mahal, yang langka, yang nyaris tidak ada di negeri ini adalah keteladanan. Keteladanan. Para pejabat elit berbusa-busa mengatakan begini begitu. Dia sendiri tidak melakukan. Dia sendiri, aduh, kalau Anda masih ingat videonya Juliari Peter Batubara, wah, dia dengan bicara dengan santun, dengan baik, dengan artikulasi yang jelas. Kalau kita mau korupsi, kita harus ingat anak istri kita. Nanti mereka malu dengan lingkungannya. Anak kita malu dengan teman-teman sekolahnya. Itu ada videonya, bos. Dahsyat, bos. Oh, itu yang mendengar tersentuh sekali. Tapi kita tahu beberapa waktu kemudian dia justru, aduh ampun, keteladanan. Wah, ini benar sekali. Sebagai penutup, saya ingin ada berita dari MUI, Majelis Ulama Indonesia ya. Ini judulnya dari Wakil Ketua Umum MUI. Laporan kasus Jokowi ditolak, polisi diminta bebaskan Habib Rizik. Laporan Jokowi ditolak, polisi diminta bebaskan Habib Rizik. Siapa yang bicara? Yang bicara adalah namanya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas. Dia tokoh Muhammadiyah yang sangat berpengaruh juga. Meminta polisi bersikap adil dengan membebaskan Habib Rizik Syihab yang ditahan dalam kasus yang sama. Yang minta ini bukan Edi Mulyadi. Orang nggak jelas pinggir jalan cuap-cuap. Yang minta Wakil Ketua Umum MUI Profesor Dr. Anwar Abbas. Dia minta supaya polisi bersikap adil dengan membebaskan Habib Rizik Syihab yang ditahan dalam kasus yang sama. Demi keadilan, Anwar juga menyarankan agar Jokowi dan Habib Rizik didenda saja daripada ditahan. Profesor Anwar ini. Untuk itu Jokowi harus dihukum dengan dikenakan denda dan Habib Rizik juga dihukum dengan dikenakan denda. Sehingga dengan demikian masing-masing mereka tetap bisa bebas melaksanakan tugas dan aktivitasnya. Pak Polisi, Mas Sigit, ini ide menarik loh. Saya kira polisi juga nggak losing face ya, nggak kehilangan muka kalau melaksanakan ide dari Profesor Anwar Abbas ini. Masalahnya sama, harusnya dijerat dengan undang-undang yang sama, tapi perlakuannya sama sekali berbeda bagaikan langit dan bumi. Bukan bagaikan langit dan dasar sumur. Apa dasar lautan, nggak tahu deh. Makin jauh lagi. Sama, jadi Profesor Anwar Abbas ini memberi ide yang bagus, saran bagus. Udahlah, sama-sama didenda aja lah, sama-sama didenda. Karena Habib sudah didenda, ya tinggal bebaskan. Karena Jokowi kepala negara punya tugas-tugas maha penting, ya kan, mengendalikan nahkoda NKRI yang wah di tengah gelombang badai dahsyat segala macam ini, jangan ditahan. Waduh gila, ada nahkodanya. Kapal mau karam kok, apalagi nakodanya dimasukin penjara, jangan. Nah, makanya udah biarin dia mengendalikan nakoda NKRI di tengah gelombang sini, didenda aja. Sehingga kalimat profesor ini, sehingga mereka bisa masing-masing bebas melaksanakan tugas dan aktivitas sehari-harinya. Mas Sigit, gimana Kapolri? Ide bagus. Ini kalau sampean lakukan, sampean Polri tidak kehilangan muka. Pada saat yang sama, rakyat pun puas. Karena semua pihak, semua orang setara di hadapan hukum seperti yang sampean sampaikan dengan gagah perkasa. Oke, kita tunggu dari Kapolri Jenderal Sigit dalam kasus ini. Walaupun saya sama sekali tidak terkejut, tidak kaget, sudah bisa diduga, ya kan, sebelumnya. Cuman memang ada dari lubuk hati ini, iya, terima nggak ya? Mudah-mudahan diterima. Mudah-mudahan diproses. Ada proses seperti, saya kira itu seperti ada. Dari saya sekian, Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.